Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pasti sehat dan terus semangat. Semoga di semester baru ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, saya Ibu Dewi yang akan menemani anak kreatif belajar pada hari ini. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Pada pertemuan ini kalian akan belajar IPA dengan Bu Dewi. Pada kesempatan ini anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, siapkan kertas dan bolpen untuk memulai pelajaran pada hari ini. Bu Dewi mau bertanya kepada kalian. Siapa yang pernah melihat dan mengamati hewan yang ada di rumah dan di sekitar rumah kalian? Pasti sudah pernah semua ya. Hewan apa coba? Kucing, ya. Ayam. Apalagi yang ada di sekitar rumah ya? Banyak ya, ada kambing, ada sapi. Nah anak-anak sudah siap hari ini? Kalau sudah siap, mari siapkan dulu kertas dan bolpennya. Sebelumnya Bu Dewi akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat dan mengamati hewan yang ada di sekitar rumah kalian atau yang ada di rumah kalian? Pasti sudah pernah ya. Pasti ada yang punya hewan peliharaan, misalnya kucing. Nah, bagaimana kucing berkembang biak? Kucing berkembang biak dengan beranak. Ya, betul. Apakah kalian pernah mengamati perkembangbiakan dari saat kucing itu melahirkan sampai dia tumbuh dari anak kucing, kemudian tumbuh lagi menjadi kucing muda dan menjadi kucing yang dewasa? Tentu ada perubahan pada setiap tahapan-tahapan pada perkembangbiakan pada kucing itu. Nah, pada hari ini bersama Bu Dewi, kalian akan belajar tentang siklus hidup hewan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, mengenai siklus hidup hewan adalah yang pertama, mengetahui siklus hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat menyebutkan proses beberapa siklus hidup hewan. Menyebutkan upaya-upaya pelestarian hewan-hewan tertentu. Tahukah kalian apa yang dimaksud siklus hidup hewan? Ada yang tahu? Nah, pinter. Siklus hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan daur hidup yang dilalui hewan mulai dari telur, menetas, remaja atau muda, kemudian menjadi dewasa. Itu yang dimaksud siklus hidup hewan. Ini ada beberapa contoh yang mengalami siklus hidup hewan, seperti ada ayam, kupu-kupu, dan kecoa. Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Siklus hidup hewan yang tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh pada hewan. Contohnya, ada kambing, ayam, sapi. Jadi semenjak dilahirkan sampai dewasa, hewan tersebut tidak mengalami perubahan. Jadi bentuknya, wujudnya sama dari lahir sampai dewasa. Jadi itu yang contoh dari siklus hidup hewan yang tidak mengakibatkan perubahan
pada bentuk hewan. Yang berikutnya, siklus hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu siklus hidup hewan yang mengakibatkan perubahan bentuk tubuh pada hewan. Jadi, sejak lahir sampai dewasa ada perubahan bentuk. Seperti contohnya kupu-kupu, kecoa, nyamuk, dan ada contoh-contoh yang lain. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mempunyai ciri dengan adanya perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan yang sangat berbeda selama tahap pertumbuhan. Jadi, sejak lahir sampai dewasa ada perubahan yang sangat mencolok dalam perkembangannya. Sejak dia lahir, menetas, lahir, muda, dan dewasa, ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat mencolok. Itu ciri dari metamorfosis sempurna. Yang berikut adalah pertumbuhan. Ini adalah salah satu contoh pertumbuhan dari kupu-kupu. Metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan yang pertama adalah telur. Kemudian larva atau ulat. Setelah itu kepompong atau nama lain dari kepompong adalah pupa. Setelah itu menjadi hewan dewasa atau bisa disebut imago. Ini adalah tahapan metamorfosis sempurna. Contohnya pada kupu-kupu. Ini hanya salah satu contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain. Nanti anak-anak bisa cari contohnya yang lain. Yang berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Mempunyai ciri dengan adanya perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan yang tidak terlalu berbeda selama tahap pertumbuhannya. Jadi sejak dia lahir atau menetas sampai dewasa, ada perubahan tapi tidak terlalu berbeda seperti pada waktu metamorfosis sempurna. Jadi ini tahapannya pada hewan kecoa. Kecoa adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya dimulai dari telur, nimfa, kemudian hewan dewasa. Ini salah satu contoh. Nah, sekarang apa perbedaan dari siklus hidup hewan tanpa metamorfosis dengan siklus hidup hewan dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Dari bentuk. Nah, dari bentuknya sama. Kalau yang siklus hidup tanpa metamorfosis, misalnya kuda. Kuda pada saat lahir sampai dewasa bentuknya sama. Ini contoh yang bentuknya. Kalau yang metamorfosis sempurna, pada bentuknya itu ada perbedaan mencolok dari lahir sampai dewasa. Contohnya pada katak. Katak juga termasuk contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kalau dari bentuk metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, misalnya, bentuknya ada perbedaan sedikit dari lahir, tumbuh menjadi muda sampai dewasa.
ada perbedaan tapi sedikit, tidak begitu mencolok. Nah, itu dari bentuk. Sekarang dari ciri khusus. Pada hewan yang tidak mengalami metamorfosis, tidak ada ciri khusus. Semuanya sama dari lahir sampai dewasa sama. Kalau pada metamorfosis sempurna, ciri khususnya misalnya pada kupu-kupu itu ada tahap kepompong atau pupa. Kecuali pada katak. Perlu anak-anak ketahui, katak adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tetapi tidak mengalami fase pupa atau fase kepompong. Tetapi katak sejak dari telur sampai dewasa itu mengalami perubahan yang sangat mencolok sekali. Nah, untuk ciri khusus pada contoh metamorfosis tidak sempurna, itu biasanya ada tahap nimfa. Ini biasanya pada hewan belalang, kecoa, itu ada tahap nimfa. Contohnya sekarang. Pada siklus hidup hewan tanpa metamorfosis banyak sekali contohnya ada di sekitar kita. Seperti ayam, kucing, kuda, kambing, dan sapi. Banyak lagi contoh yang lain. Anak-anak pasti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Kemudian contoh hewan pada metamorfosis sempurna, yaitu seperti nyamuk, lalat, katak, kupu-kupu, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh yang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada kecoa, ada belalang, dan masih banyak contoh hewan-hewan lain. Anak-anak nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Berikutnya, tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis hewan yang mengalami siklus hidup atau cara berkembang biak yang membutuhkan waktu yang cukup lama? Nah, sini ada badak. Badak itu masa mengandung anaknya dalam jangka waktu yang cukup lama, mencapai 450 hari atau sekitar 1,5 tahun. Ada lagi jerapah. Jerapah itu masa mengandungnya adalah 15 bulan. Cukup lama ya. Gajah. Gajah ini juga cukup lama. Seekor induk gajah ternyata mampu mengandung anak itu sampai 2 tahun. Sangat lama ya, dan gajah hanya melahirkan 1 anak saja. Kemudian lumba-lumba menjalani masa kehamilannya selama 17 sampai 19 bulan lamanya. Ada lagi tapir, ada lagi hiu. Hiu ini berkembang biak dengan proses kira-kira berkisar dari 2 sampai 3,5 tahun. Cukup lama ya. Jadi ini adalah hewan-hewan yang mengalami siklus hidup yang cukup lama. Cara berkembang biaknya, berproses perkembang biakannya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga hewan ini kalau tidak dijaga kelestariannya bisa mengalami kepunahan. Kita harus menjaga kelestarian dari hewan-hewan tersebut. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan-hewan yang seperti saya jelaskan tadi membutuhkan waktu perkembangbiakan yang cukup lama?
Ada yang pertama, melakukan penangkaran. Penangkaran adalah langkah untuk mengembangbiakan hewan dalam suatu tempat khusus dan diawasi secara ketat. Di sini para ahli hewan berusaha memperbanyak suatu jenis binatang. Misalnya penangkaran badak yang ada di ujung kulon. Yang berikutnya, menetapkan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan hutan luas yang diperuntukkan untuk hewan-hewan liar hidup dan berkembang. Cagar alam memberikan keleluasaan bagi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya untuk bermain, berkembang biak, dan hidup bebas tanpa rasa takut diburu pihak yang tidak bertanggung jawab, yaitu pemburu liar. Langkah yang berikutnya yaitu mendidik masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pelestarian berbagai hewan dan salah satunya dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam mengenai hewan tertentu. Contoh, pemahamannya antara lain akibat yang ditimbulkan jika hewan itu nanti suatu ketika punah. Keseimbangan alam pasti akan terganggu. Dan laporkan jika mengetahui ada perburuan liar. Yang upaya pelestarian berikutnya adalah menangkap pemburu liar. Ketika hewan terus diburu, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang biak dan akhirnya punah. Hewan ini lantas hanya tinggal cerita saja. Kita harus mendukung usaha para penegak hukum untuk menindak mereka yang dengan sengaja memburu hewan yang sudah dilindungi. Nah, bagaimana anak-anak? Aktivitas belajar hari ini? Mari. Sudah paham? Mari kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang siklus hidup hewan. Untuk tugas kalian di rumah, silakan amati siklus hidup hewan yang ada di sekitar rumahmu. Catatlah proses tahap-tahap siklus hidupnya. Kemudian hasil pengamatan minta dikoreksi oleh guru kelas masing-masing. Sudah paham? Ya. Sebelum berpamitan, mohon ingat pesan Bu Dewi ya. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, hindari kerumunan, selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan, dan gunakan masker saat keluar rumah. Jangan menonton YouTube semaunya, nontonnya tunggu Bapak Ibu Guru hadir di ruang siar guru. Atau ketika ada orang tua yang mendampingi. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Ibu Dewi, belajar IPA itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.